tentang ikatan kimia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar Mulyadi. Saya Najwa Fazira. Saya Salwa Putriana. Saya Syarah Binti Sedua. Saya Pradana Pakansa. Saya Rizka Pusyani. Saya Putri Dana Utari. Selanjutnya, kelompok kami akan memaparkan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum memasuki materi ikatan kimia, kita menjelaskan apa itu tabel periodik. Tabel periodik juga dikenal sebagai tabel periodik unsur kimia, yaitu tampilan formula dari unsur-unsur kimia. Tabel periodik ini tabel yang menempatkan semua unsur kimia yang diketahui dalam urutan tertentu tergantung pada nomor atom dan periodiknya. Ini merupakan tabel periodik kimia, yaitu tabel susunan ikatan berdasarkan nomor atomnya. Terdapat 118 unsur dalam tabel periodik yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Dengan menyusun sesuai dengan nomor atomnya membuat sifat kimia unsur lebih mudah diketahui dan juga unsur lebih mudah dikelompokkan. Tabel periodik memiliki dua sifat, yaitu sifat logam dan juga non logam. Sifat yang pertama, sifat logam, yaitu contohnya di golongan A1 yang berwarna merah ke bawah disebut juga dengan logam alkali. Ada juga golongan 2A disebut juga dengan logam alkali tanah. Terus kemudian juga contoh dari sifat non logam, yaitu di golongan 8A yang berwarna biru disebut juga dengan gas mulia. Di dalam ikatan kimia terdapat juga yang namanya formula kimia. Arti dari formula kimia tersebut itu perwakilan suatu bahan kimia dengan huruf mewakili atom dan nomor subskrip untuk menunjukkan bilangan. Nah, di formula kimia itu terdapat dua formula, yang dimana ada formula empirik sama formula molekul. Nah, formula empirik itu formula yang menunjukkan sebab ringkas atom setiap unsur dalam satu sebagian. Dan kalau perbedaannya, formula molekul itu formula yang menunjukkan bilangan sebenarnya atom setiap unsur dalam satu sebagian. Secara singkatnya, empirik dan molekul itu perbedaannya, kalau empirik itu terikat, kalau molekul itu yang sebenarnya. Kayak contohnya ini, glukosa. Ini adalah bilangan sebenarnya, ada C6H12O6. Nah, kalau ini gas, jadi CH2O. Cara meringkasnya itu kayak 12 dibagi 6, 6 dibagi 6, 6 dibagi 6, jadinya CH2O. Contohnya ada yang dari air, propena, dan hidrazin. Di sini, kalau misalnya air di secara ringkasnya tetap jadi H2O. Kalau propena dari C3H6 menjadi CH2. Kalau hidrazin N2H4 jadi NH2. Ikatan kimia juga ada yang namanya penamaan komponen. Penamaan komponen itu adalah suatu senyawa kimia yang menyusun sel. Yaitu ada dua, ada organik dan anorganik. Organik itu ada karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Lipid itu sama dengan lemak juga. Kalau anorganik ada air, vitamin, dan mineral. Di dalam kimia juga yang paling dikenal juga ada unsur dan senyawa dalamnya. Yang dimana unsur itu adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan menjadi zat lain melalui reaksi kimia biasa. Contohnya itu besi, karbon, aluminium, dan juga emas. Dan paling kedua ada senyawa. Senyawa itu zat yang terdiri dari dua unsur atau lebih dan juga dapat terwujud dalam tiga fase atau keadaan, yaitu padat, cair, dan gas. Contohnya dari anorganik ada air, garam, dan karbon dioksida. Sedangkan senyawa organik ada gula, alkohol, dan urea. Selanjutnya, ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan interaksi gaya tarik menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Gaya tarik menarik ini membentuk unsur sifat kimia dari zat-zat kimia. Nah, zat kimia ini terbentuk dari elemen tunggal atau lebih yang saling berkaitan dengan ikatan kimia. Selanjutnya,
simbol dan struktur Lewis. Apa sih simbol dan struktur Lewis itu? Jadi simbol dan struktur Lewis itu adalah konsep dalam kimia yang digunakan untuk menggambarkan molekul atau ikatan kimia. Nah, seperti yang bisa kalian baca di sini. Jadi struktur Lewis adalah diagram yang menunjukkan ikatan antara atom-atom suatu molekul dengan pasangan elektron sunyi yang mungkin ada dalam molekul. Struktur Lewis dapat digambar untuk setiap molekul berikatan kovalen serta senyawa koordinasi. Nah, ini bentuk dari simbol dan struktur Lewis. Molekul CH4. Jadi atom C itu memiliki elektron kovalen 4, sedangkan atom H itu hanya memiliki elektron kovalen 1. Nah, jadi atom C itu mengikat elektron kovalen kepada atom H, jadi sehingga membuat atom C dan atom H itu berpasangan, jadi sehingga ada 4 pasangan. Setelah berkaitan akan didapatkan 4 pasangan. Elektron ikatan bersama antara atom C dan atom H. Nah, dari situ dinamakan struktur Lewis. Jadi siapa sih kenapa dinamakan struktur Lewis? Jadi karena emang penemunya tuh Lewis yang bernama panjang Gilbert Lewis Newton. Selanjutnya ada ikatan ion. Ikatan ion jenis ikatan kimia yang terbentuk ketika atom-atom saling mentransfer elektron sehingga menghasilkan ion dengan muatan yang berlawanan. Proses ini biasanya terjadi antara atom logam dan non-logam. Proses pembentukan ion dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah transfer elektron dan juga tarikan elektrostatik. Transfer elektron cenderung kehilangan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Ketika logam kehilangan elektron, ia menjadi ion bermuatan positif atau kation. Tarikan elektrostatik, kation yang bermuatan positif akan tertarik pada anion yang bermuatan negatif karena gaya tarik menarik elektrostatik. Tarikan inilah yang membentuk ikatan ion antara kedua ion tersebut. Contoh ikatan ion yaitu natrium klorida. Natrium Na menyerahkan satu elektron kepada klorin Cl membentuk Na+ dan Cl- yang berikatan membentuk NaCl. Ciri-ciri ikatan ion dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pembentukan ion. Proses atom atau molekul memperoleh atau kehilangan satu elektronnya. Selanjutnya ada perbedaan elektronegativitas, yaitu ukuran kemampuan atom untuk menarik pasangan elektron. Yang ketiga ada kekuatan ikatan, yaitu energi yang biasanya untuk memutarkan ikatannya. Selanjutnya ada keterlarutan, kemampuan zat untuk larut dalam pelarut. Dan yang terakhir ada konduktivitas listrik, yaitu kemampuan suatu material untuk mengharuskan arus listrik. Selanjutnya ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara 2 atom dengan menggunakan sepasang elektron secara bersama-sama. Ikatan kovalen ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan banyaknya elektron yang digunakan saat kedua atom berkaitan. Seperti pada gambar, di mana senyawa H2O memiliki unsur O yang terdiri dari 8 elektron dan unsur H memiliki 1 elektron. Kemudian di ikatan kovalen kelompok 2 di senyawa karbon dioksida atau C2O, unsur karbon memiliki 4 elektron dan unsur O memiliki 8 elektron. Pada ikatan kovalen nomor 3, di sini masing-masing atom N terdapat 3 elektron sendiri sehingga membutuhkan 3 elektron untuk membentuk konfigurasi oktet atau gas mulia. Setelah membentuk N, elektron valensi N yang semula 5 elektron menjadi 8 elektron. Elektron atau elektron valensi gas mulia. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi terbentuk di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh salah satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Yang kedua berdasarkan sumber elektron yang akan dipakai bersama, yaitu ada ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan
dua atom. Sedangkan ikatan kovalen non polar adalah dua jenis ikatan kimia yang terjadi ketika dua atom saling berbagi pasangan elektron. Selanjutnya ada ikatan kovalen dalam ion poliatomi. Ikatan kovalen dalam ion poliatomi adalah ikatan kimia yang terbentuk ketika dua atau lebih atom tersebut berbagi pasangan elektron. Dalam ion poliatomi, atom-atom terikat bersama oleh ikatan kovalen membentuk satu ring yang stabil. Namun keseluruhan atom ini memiliki muatan listrik yang bermuatan positif maupun negatif. Contohnya ada ion aluminium yang terbentuk ketika ion hidrogen menempel pada pasangan elektron bebas molekul amonia dalam ikatan kovalen molekular. Ikatan kovalen dalam ion poliatomic memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama ada ikatan kovalen dalam ion poliatomic umumnya bersifat kuat. Yang kedua, ikatan ini bertanggung jawab atas stabilitas dan bentuk ion poliatomic. Dan yang ketiga ada ikatan kovalen dalam ion poliatomic yang berupa ikatan tunggal, ganda maupun ikatan rapat. Selanjutnya ada sifat ion parsial pada ikatan kovalen. Ion parsial pada ikatan kovalen merujuk pada distribusi muatan yang tidak merata dalam molekul kovalen akibat perbedaan elektronegativitas antara atom-atom yang terlibat. Pemisahan ke dalam pusat-pusat muatan di dalam molekul kovalen melibatkan terjadinya pergeseran elektron menuju ke satu atom dalam ikatan, yaitu ke atom yang lebih elektronegatif atau non-logam. Molekul yang mengandung muatan terpisah dikatakan menjadi polar atau bikutub. Karena mengandung dua pusat muatan, sebagai contoh H2 adalah molekul non-polar dan HCl adalah molekul polar. Nah, terus ada sifat utama dari ion parsial. Yang pertama yaitu polaritas molekul, keadaan atau kondisi suatu atom atau molekul yang melekat pada suatu benda yang menunjukkan sifat atau kekuatan yang berlawanan pada bagian atau arah yang berlawanan. Kebalikan dari polaritas molekul ada non-polaritas. Jadi non-polaritas itu kekuatan yang berlawanan, bagian atau arah yang berlawanan, tapi non-polaritas itu tidak termasuk ke dalam sifat utama. Terus yang kedua ada pembentukan dipol. Molekul dengan muatan parsial yang berbeda membentuk dipol di mana ada perbedaan muatan di sepanjang molekul, mempengaruhi interaksi antar molekul dan sifat-sifat seperti titik didih dan titik olah. Terus yang ketiga ada kekuatan ikatan. Muatan parsial dapat mempengaruhi kekuatan ikatan antara molekul dengan ikatan polar sering kali lebih lemah dibandingkan ikatan non-polar dalam beberapa kondisi. Jadi kekuatan ikatan itu lebih mengacu pada energi. Terus yang keempat ada interaksi dengan molekul lain. Molekul dengan muatan parsial cenderung berinteraksi dengan molekul lain melalui gaya dipol-dipol atau ikatan hidrogen. Lalu di sini ada ikatan kovalen ganda. Ikatan ini melibatkan pemakaian bersama lebih dari satu pasang elektron oleh dua atom yang berdekatan. Yang pertama ada ikatan kovalen angka 2, yaitu ikatan yang masing-masing atomnya memberikan sumbangan dua elektron valensi untuk membentuk dua pasang elektron ikatan. Contohnya ikatan antara dua atom oksigen membentuk molekul O2. Lalu yang kedua ada ikatan kovalen angka 3, yaitu merupakan ikatan yang terjadi antara dua atom yang melibatkan 6 elektron ikatan dalam satu ikatan kovalen. Contohnya ikatan antara atom oksigen dengan atom nitrogen dalam molekul NO. Selanjutnya ada ikatan logam. Ikatan logam adalah suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik antara elektron konduksi yang dikumpulkan dalam suatu awan elektron dan ion bermuatan positif. Kalau digambarkan strukturnya, logam itu adalah kumpulan kation, yaitu ion positif yang bersusun rapi. Nah, di antara kation tersebut ada lautan elektron yang bisa bergerak bebas dan berpindah ke kation mana saja. Elektron ini seperti lem rapat, itulah mengapa dikatakan ikatan logam. Unsur logam itu ada aluminium, barium, besi, emas, kalium, kromium, magnesium, mangan, natrium, seng, dan lain-lain. Lalu di sini ada keuntungan logam, yaitu yang pertama logam mudah menghantarkan listrik, logam mudah menghantarkan panas. Yang ketiga logam punya permukaan terbelah. Yang terakhir logam bisa dibentuk atau ditampak tanpa hancur. Kelemahan logam yaitu beberapa logam bisa berkarat,
Dan bila dikenai gaya terlalu besar terus-menerus, maka bisa hancur. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.